Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan Ismail Marzuki? Ia merupakan salah satu tokoh yang terkenal yang merupakan komponis besar Indonesia yang hidup pada akhir masa penjajahan kolonial di Indonesia. Beliau adalah sosok orang yang sangat berbakat dengan berbagai karya lagu dan musik yang bertema nasionalis dan perjuangan. Karya tokoh yang dikenal sebagai pahlawan nasional ini sangat populer pada zamannya, bahkan hingga saat ini. Ismail Marzuki adalah seniman yang lahir pada tanggal 11 Mei 1914. Beliau merupakan anak dari keluarga keturunan Betawi. Ismail Marzuki juga dikenal sebagai orang yang mempunyai bakat seni yang tidak ada bandingnya. Ia merupakan anak dari pasangan Marzuki dan Soleha. Ismail Marzuki juga terkenal sebagai pemuda yang mempunyai kepribadian luhur dan juga tergolong anak yang pintar. Pada masa mudanya, ia senang sekali tampil rapi dan necis. Bajunya selalu disetrika dan sepatunya selalu mengkilat. Ia juga suka menggunakan dasi. Darah seni Ismail Marzuki mengalir dari ayahnya yang pada saat itu adalah pegawai di perusahaan. Ayah Ismail Marzuki dikenal sangat pandai memainkan kecapi dan juga sangat piawai dalam melakukan syair yang bernafaskan Islami. Jadi tidak heran kalau kemudian Ismail sejak kecil sudah tertarik dengan berbagai macam lagu. Pada masa kecilnya, Ismail Marzuki disekolahkan ayahnya di sebuah sekolah Kristen HIS di Menteng. Tapi kemudian ayahnya merasa khawatir jika nantinya bersifat kebelandaan. Oleh karena itu, Ismail dipindahkan ke madrasah. Pada tiap kenaikan kelas, Ismail Marzuki diberikan hadiah harmonika dan gitar. Setelah lulus, beliau masuk sekolah Mulo dan membentuk sebuah grup musik sendiri. Disitulah beliau bisa memainkan alat musik nantinya dan gemar memainkan lagu. Setelah tamat, Ismail Marzuki bekerja di Skoni Service Station sebagai kasir dengan gaji 30 gulden per bulan, sehingga dia sanggup menabung untuk membeli biola. Namun pekerjaan sebagai kasir dirasakan kurang cocok baginya. Ia kemudian pindah pekerjaan dengan gaji yang tidak tetap sebagai berkoperasi atau disebut dengan penjual piringan hitam. Penghasilan yang tergantung dengan jumlah piringan hitam yang bisa dijual. Rupanya pekerjaan ini hanya dijadikan sebagai batu loncatan bagi beliau untuk ke jenjang karir berikutnya dalam bidang musik. Selama bekerja sebagai penjual piringan hitam, Ismail Marzuki banyak berkenalan dengan artis, musisi, misalnya saja Zahirdin, Yahya, Kartolo, dan Rukiah. Pada tahun 1936, Ismail Marzuki memasuki perkumpulan orkes musik live Jawa sebagai pemain gitar dan saksofon. Pada waktu itu, ia mendapatkan kesempatan untuk mengisi acara siaran musik. Namun Ismail Marzuki mulai menjauhkan diri dari lagu barat dan menciptakan lagu sendiri. Lagu ciptaannya ini kemudian ditekan ke dalam sebuah piringan hitam di Singapura. Pada tahun 1936 sampai 1937, Ismail Marzuki sudah mulai mempelajari berbagai macam jenis lagu tradisional dan lagu barat. Pada masa Perang Dunia II tahun 1940, mulai mempengaruhi kehidupan Hindia Belanda. Radio Nirom juga sudah mulai membatasi acara siaran musiknya, sehingga beberapa orang Indonesia di Betawi membuat radio dengan nama Foro yang berlokasi di daerah Kramat Raya pada setiap malam minggu.
Orkes Live Java mengadakan sebuah siaran khusus dengan penyanyi antara lain Ani Landau. Ismail Marzuki jadi pemain sekaligus pengisi acara lawak dengan nama samaran Paman Lengser. Karena Ismail Marzuki sangat pandai memainkan beberapa jenis alat musik, suatu ketika dia diberikan sebuah hadiah berupa saksofon oleh Kawanua yang ternyata menderita gangguan paru-paru. Ketika Ismail Marzuki membentuk sebuah organisasi Perikatan Radio Ketimuran, pihak Belanda memintanya untuk memimpin orkes studi Ketimuran yang berlokasi di Bandung. Orkesnya khusus membawakan lagu-lagu barat. Pada periode ini, dia banyak mempelajari bentuk-bentuk lagu barat yang digubahnya dan setelah itu diterjemahkan ke dalam nada-nada Indonesia. Sebuah lagu Rusia, ciptaan Tuhan, lagu ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda menjadi Panen Hideung. Sebuah lagu ciptaannya berbahasa Belanda tapi memiliki intonasi Timur Tak Lagu. Lagu tersebut kemudian direkam oleh perusahaan piringan hitam His Master Voice. Kelak lagu ini rencananya akan diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia yang berjudul Bila Anggrek Mulai Berbunga. Pada tahun 1949, Ismail Marzuki menikah dengan penyanyi keroncong Eloise Suraidah. Dan pada Maret 1942, pada saat Jepang menduduki seluruh Indonesia, Rasio Nirom dibubarkan dan diganti dengan nama Hishikabari Kyoku atau PRK. PRK juga dibubarkan Jepang dan Orkes Live berganti nama menjadi Kireine Jawa. Pada masa Ismail Marzuki mulai memasuki periode penciptaan lagu perjuangan. Mula-mula syair lagunya masih berbentuk puitis yang lembut seperti Kalau Melati Mekar Setangkai, Kembang Rapai dari Bali, dan bentuk hiburan ringan lainnya, dan juga mengarah pada musik aliran seriosa. Dalam biografi Ismail Marzuki, diketahui pada masa 1943 sampai 1944, Ismail Marzuki menciptakan lagu mulai mengarah pada lagu perjuangan, misalnya Rayon Pulau Kelapa, Bisikan Tanah Air, Gagah Perwira, Indonesia Pusaka. Karya ciptaannya melahirkan terus sampai Perang Dunia II. Lagu ciptaan karya Ismail Marzuki yang paling populer adalah Rayon Pulau Kelapa, yang digunakan sebagai lagu penutup akhir siaran oleh stasiun TVRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Ismail Marzuki mendapatkan anugerah penghormatan pada tahun 1968 dengan dibukanya Taman Ismail Marzuki, sebuah taman dan pusat kebudayaan di Salemba, Jakarta Pusat. Pada tahun 2004, dia dinobatkan menjadi salah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia. Ia sempat mendirikan Orkes Empat Sekawan dan dikenal publik ketika mengisi musik dalam film Terang Bulan. Selain itu, kita dapat menemukan nama Ismail Marzuki yang sekarang diabadikan sebagai pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Berikut adalah beberapa karya lagu dari Ismail Marzuki yang terkenal hingga saat ini. Demikianlah sekilas informasi tentang biografi Ismail Marzuki. Semoga video ini bisa menjadi sumber informasi yang menarik dan bermanfaat untuk menambah wawasan sejarah Anda. Bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika bermanfaat, silahkan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.